Selamat datang di pembahasan kita kali ini, di mana kita akan coba bedah ide-ide besar jadi sesuatu yang visual, jelas, dan gampang banget dimengerti. Oke, langsung aja kita mulai ya. Ini dia nih, semacam peta perjalanan kita buat ngebahas salah satu ide paling aneh, tapi sekaligus paling fundamental di dunia fisika. Jadi, kita mulai dari mana? Kita mulai dari perbedaan yang kentara banget nih, antara dunia yang kita lihat sehari-hari, yang serba bisa diprediksi, sama dunia partikel super kecil yang, ya, aneh dan penuh ketidakpastian. Coba deh bayangin bola baseball. Kita tahu persis kan posisinya di mana, jalurnya gimana. Nah, beda cerita kalau kita ngomongin elektron di dunia kuantum. Dia tuh nggak punya alamat yang pasti. Posisinya tuh kayak kabur, ada di dalam semacam kabut kemungkinan. Dan inilah yang bikin dunia kuantum itu, ya aneh banget. Terus gimana dong cara para fisikawan ngadepin ketidakpastian ini? Apa mereka nyerah aja? Tentu enggak. Mereka justru menciptakan sebuah alat yang canggih banget buat menjelajahi kabut kuantum ini. Namanya adalah fungsi gelombang. Fungsi gelombang ini, atau simbolnya psi, pada dasarnya adalah sebuah fungsi matematika. Tapi isinya, wow, isinya itu semua informasi yang mungkin kita bisa tahu tentang sebuah partikel. Anggap aja kayak file data lengkap tentang si partikel, tapi masih dalam bentuk kode yang perlu dipecahkan. Oke, muncul pertanyaan penting nih. Kalau fungsi gelombang ini cuma rumus matematika yang nggak bisa kita lihat atau ukur langsung, terus gimana caranya kita membaca kode ini? Gimana cara kita mengubahnya jadi sesuatu yang nyata, yang punya arti secara fisik? Nah, disinilah seorang fisikawan bernama Max Born datang dengan sebuah ide brilian. Sebuah terobosan yang benar-benar mengubah cara kita memandang dunia kuantum. Jadi apa idenya? Gini, kata Born, fungsi gelombang itu sendiri nggak ngasih tahu kita di mana pastinya si partikel berada. Bukan itu. Tapi, fungsi gelombang bisa ngasih tahu kita probabilitas atau kemungkinan untuk menemukan partikel itu di setiap titik. Secara teknis, yang kita pakai itu kuadrat dari nilai mutlak fungsi gelombangnya, atau psi kuadrat. Ini yang kita sebut rapat probabilitas. Nah, analogi peta panas atau heat map tadi pas banget di sini. Daerah yang panas atau nilainya tinggi, disitulah kemungkinan besar kita akan menemukan si partikel. Coba lihat grafik ini, keren banget kan visualisasinya? Kalau kita mau tahu kemungkinan menemukan partikel di antara titik A dan B, kita tinggal hitung luas area di bawah kurva itu. Jadi, semakin tinggi puncaknya di suatu tempat, ya semakin besar juga peluang kita nemuin partikelnya di sana. Masuk akal kan? Dan ini yang penting. Partikel itu kan pasti ada di suatu tempat, nggak mungkin nggak ada di mana-mana. Jadi kalau kita jumlahin semua kemungkinan di seluruh alam semesta, totalnya ya harus pas 100%, nggak kurang, nggak lebih. Aturan main ini namanya normalisasi. Ini tuh kayak cara matematis buat bilang, hey, partikel ini beneran ada kok. Ini jadi semacam pengecekan dasar biar semua hitungan probabilitas kita masuk akal dan nyambung dengan kenyataan. Oke, jadi kita emang nggak bisa tahu posisi pastinya. Tapi jangan salah, bukan berarti kita nggak bisa tahu apa-apa. Justru sebaliknya, dari kerangka probabilitas ini, kita bisa menghitung banyak hal lain yang sangat berguna. Yang pertama, ada yang namanya nilai ekspektasi. Anggap aja ini tebakan terbaik kita. Kalau kita bisa ngelakuin pengukuran yang sama berulang-ulang kali, nilai ekspektasi ini adalah posisi rata-rata tempat kita bakal nemuin partikel itu. Terus yang kedua, kita juga bisa hitung ketidakpastiannya. Ini gunanya buat ngukur seberapa kabur sih posisi si partikel ini, seberapa lebar sebaran kemungkinannya, apakah lokasinya cuma terkonsentrasi di area sempit atau tersebar luas banget. Nah, gambar ini nunjukin konsepnya dengan jelas banget. Lihat yang kiri, kurvanya lebar dan landai, itu artinya ketidakpastiannya besar. Posisinya nggak jelas banget. Kalau yang kanan, puncaknya tajam dan sempit. Nah, ini artinya ketidakpastiannya kecil, kita jadi lebih yakin di mana kira-kira partikel itu berada. Dan ternyata, ide keren tentang probabilitas dan ketidakpastian ini nggak cuma berlaku buat posisi aja loh. Ini adalah aturan main yang universal di dunia kuantum. Dengan kerangka kerja yang sama, kita juga bisa menghitung, misalnya, nilai ekspektasi momentumnya, energi kinetiknya, bahkan energi totalnya. Plus, kita juga bisa hitung ketidakpastian untuk masing-masing sifat itu. Tapi, ada satu lagi nih, twist terakhir yang bakal bikin kita makin pusing. Ternyata, ketidakpastian dari satu sifat itu nggak berdiri sendiri. Mereka itu saling terhubung satu sama lain. Ini dia, prinsip ketidakpastian Heisenberg yang super terkenal. Artinya apa?
Gini, semakin akurat kita tahu posisi sebuah partikel, pengetahuan kita tentang momentumnya malah jadi semakin nggak akurat. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita nggak bisa tahu dua-duanya dengan presisi absolut secara bersamaan. Ini kayak sebuah aturan barter fundamental dari alam semesta yang nggak bisa kita langgar. Ini semua akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan yang dalam banget. Kalau di level paling dasarnya, alam semesta ini diatur oleh probabilitas. Apa itu artinya? Realitas kita ini cuma sekedar permainan untung-untungan kosmik, sebuah lemparan dadu raksasa? Coba deh direnungkan.